Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sabahal khair, sabahan nur, selamat pagi dan semoga Allah memberi kesehatan dan keafiatan bagi kita semua di pagi yang berkah ini. Yang saya banggakan dan saya hormati Al-Haflul Karim, Al-Hudur, para sahabat semua, para ahbab semua, bil khusus pimpinan dari OIAI Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, beserta seluruh pengurus OIAI Sulawesi Tenggara. Demikian pula moderator, ya, sohib kita juga, dan tentu yang saya banggakan para narasumber. Dan insya Allah akan memberikan guror, waduror untuk kita semua pada waktunya nanti. Pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesehatan dan keafiatan. Yang kedua, tentu setelah bersolawat pula kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat serta pengikutnya sampai hari akhir kelak, perkenankan saya menyampaikan tahniah kepada OIAI Sulawesi Tenggara atas berdirinya kantor cabang di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan lebih dari itu atas kegiatan ini yang menurut saya merupakan satu bagian yang konkret, ya, dari Ta'zizul Wasatiyah yang merupakan risalah dari OIAA sebagaimana yang sering diingatkan oleh Fadilatul Imamil Akbar. Karena itu saya setelah bertaniah, saya ingin menyampaikan harapan, ya, kepada ahbab semua, para pimpinan dan seluruh anggota OIAI yang di Sulawesi Tenggara, ya, untuk meneruskan, ya, ikhtiar Ta'zizul Wasatiyah, ya, fi ardil waqi', ya, di dalam kenyataan dan keseharian, ya, bersama-sama tentu, karena Risalatul Azhar itu adalah suatu risalah yang ingin menghadirkan, ya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memang menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan, tidak hanya untuk umat Islam tapi juga untuk seluruh makhluk Allah yang ada. Alhamdulillah pada hari ini dalam kegiatan ini saya diminta untuk menyampaikan keynote speech, ya. Saya ingin menyampaikan pertama tentang OIAI kita, ya, bahwa OIAA Indonesia itu bukan ormas sebagaimana ormas-ormas lain yang memang didirikan secara independen, ya, sepenuhnya itu berdasarkan visi kolektif dari para pendiri. Kalau kita, OIAA Indonesia ini adalah pada hakikatnya perpanjangan tangan atau kantor cabang, ya, dalam skala negara, ya. Kantor cabang dari OIAA Pusat yang dipimpin langsung atau diketuai langsung oleh Fadilatul Imamil Akbar Al-Syekh Al-Ustaz Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib. Beliau sering sekali menyampaikan, ya, bahwa ada harapan besar bagi beliau melihat tersebarnya alumni Al-Azhar di seluruh dunia, ya, bil khusus di negara-negara Muslim, agar para alumni Al-Azhar itu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengokohkan, ya, manhaj wasati yang diusung oleh Al-Azhar sepanjang adanya Al-Azhar. Jadi Fadilatul Imamil Akbar berharap kita menjadi Azhari tidak hanya sebagai kredensial sosial, ya, misalnya dikenal oleh masyarakat sebagai alumni Al-Azhar, tetapi pada saat yang sama itu tanggung jawab besar bagaimana agar kita mampu mengalirkan manhaj wasati yang kita terima dari para masyayikh dan guru kita di Al-Azhar Syarif itu ke tengah-tengah masyarakat sebagai karakteristik dari dakwah kita. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita bicara wasatiyah itu kan sebenarnya ada dua tataran, ya. Yang pertama tataran
wasatiyah dimaknakan sebagai karakteristik utama dari seluruh ajaran Islam. Jadi baik dalam aspek akidah, ya, ibadah, muamalah ataupun akhlak, itu karakteristik wasatiyah itu nyata di dalam seluruh aspek ajaran Islam. Nah, karena itu maka ada makna atau ada apa ya? Konteks kedua memahami wasatiyah. Kalau yang pertama itu sebagai karakteristik dari seluruh aspek ajaran Islam, maka dalam tataran kedua wasatiyah itu adalah sikap keberagamaan, ya. Sikap keagamaan, sikap keagamaan kita. Nah, kalau dalam tataran pertama itu misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya, sebagai penegasan bahwa karakteristik wasatiyah itu memang kuat di dalam ajaran Islam sendiri. Nah, dalam tataran kedua sikap keagamaan, ya, atau sikap keberagamaan, ya, itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi agamanya wasati, umatnya juga wasati. Dan ini menurut saya suatu yang paling logis, ya. Justru menjadi tidak logis kalau agamanya wasati tapi umatnya mutasyaddid misalnya, ya, atau tasyaddudi misalnya. Jadi ini yang menurut saya selalu ditekankan, ya, dan yang penting sekali di dalam kita bekerja, berikhtiar untuk melaksanakan tugas dakwah, ya, menyebarkan, menghidupkan, merevitalisasi nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat, itu manhajnya adalah manhaj wasati. Nah, dalam konteks ini saya ingin sampaikan kepada ahbab semua, ya, bahwa ketika Fadilatul Imamil Akbar menyampaikan tentang pentingnya ta'zizul wasatiyah, beliau juga selalu menyampaikan bahwa kita perlu menegaskan bahwa manhaj wasati Al-Azhar ketika bicara atau dalam konteks doktrin keagamaan, ya, khususnya yang terkait dengan akidah, itu adalah al-madhabul asy'ari, ya, al-madhabul asy'ari wal maturidi, al-madhabul asy'ari wal maturidi. Nah, saya pikir memang al-madhabul asy'ari ini kalau kita lihat dalam pentas sejarah, ya, memang kelahirannya kan juga merupakan simbol dari upaya untuk menghadirkan titik temu, ya, dari pemikiran-pemikiran yang ekstrim, antara yang mendewakan rasio dengan yang sama sekali membuang rasio. Maka datanglah Al-Imam Al-Asy'ari dengan pandangan yang bisa dikatakan sebagai pandangan pertengahan. Nah, karena itu kalau kita lihat mazhab Asy'ari itulah yang menjadi pegangan dari As-Sawadil A'zam, atau dari mayoritas umat Islam sepanjang sejarah, ya. Kalau kita lihat nih, ini sebelum lahirnya atau datangnya satu gelombang baru, ya, gelombang Salafi Wahabi yang belakangan. Tapi sebelumnya kalau kita lihat dalam tabaqat al-ulama, ya, dari seluruh generasi para ulama itu jelas sekali, ya, baik para ahli tafsirnya, para ahli hadisnya, para ahli fikihnya, bahkan ahli fikih dalam mazhab yang berbeda-beda, itu juga rata-rata mereka mengikuti al-madhabul asy'ari. Ya, karena tadi itu bahwa inilah yang mencerminkan wasatiyatul Islam. Nah, karena itu menurut saya ketika kita bicara tentang meredam tekstualisasi, ya, agama, ya, yang menjadi topik dari seminar atau webinar kita pada pagi hari ini, menurut saya kita letakkan dalam potret yang lebih besar, ya, bahwa meredam tekstualisasi agama itu dilakukan adalah dengan menghidupkan, ya, menyampaikan konsep Asy'ari, ya, di dalam konsep Asy'ari wasati, ya. Jadi kita tidak frontal bicara spesifik tentang tekstualisasi, tapi lebih kepada menghadirkan ini loh yang selama ini berabad-abad dipedomani, ya, dijadikan sebagai manhaj oleh para ulama dari generasi ke generasi, yang dipedomani oleh Al-Azhar, yang dipedomani oleh Jami'ah Zaitunah yang ada di Tunis, yang dipedomani oleh Jami'ah Qairawan yang ada di Maghrib, ya, di Maroko, yang dipedomani oleh pusat-pusat intelektual keislaman, bahkan yang dipedomani oleh Al-Madrasatul Makkiyah wal Madaniyah, ya, yaitu di Mekah dan Madinah sebelum
datangnya Muhammad bin Abdul Wahab ya, pendiri Wahabiyah yang ada di Jazirah Arab dulu. Jadi ini sebenarnya manhaj wasati inilah yang selama berabad-abad ya, dalam kurun waktu yang sangat panjang itu menjadi menjadi pegangan ya, menjadi pandangan keislaman baik di universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan terbaik di seluruh dunia Islam maupun oleh para ulama ya dari lintas disiplin. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang ta'zizul wasatiyah ini sesungguhnya kita merevitalisasi ya, segenap khazanah wasatiyah yang memang sudah hidup, berkembang, dan bahkan sudah teramalkan sesungguhnya di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa ini kita perlu lakukan? Ya terus terang karena memang ada al-maddut thari ya, satu gelombang baru yang memang muncul di dunia Islam ya. Ya kalau kita bicara tentang periodisasi zaman ya kita bisa sebut di paruh kedua abad ke-20 ya. Sampai kemudian sampai sekarang itu masih terasa. Al-Maddut Thari itulah al-Mad al-Wahabi as-Salafi. Jadi satu paham baru ya yang sebenarnya dalam bentuk yang sederhana itu bisa disebut sebagai pandangan ala Hambali sebenarnya, tapi kemudian mengalami pengerasan oleh Ibnu Taimiyah dan mengalami puncak pengerasannya itu adalah pada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena itu kemudian ada dukungan ya sejarah kemudian mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa kemudian ada pergerakan sejarah yang kemudian menghadirkan dukungan untuk gelombang baru ini. Nah, dukungan itu terutama secara finansial, secara politik dari Arab Saudi ya. Dari mulai ya katakanlah paruh kedua dari abad ke-20 sampai sekarang, walaupun sekarang sudah mulai berkurang. Inilah sokongan yang kemudian terus menyebar ke negara Islam dan kemudian menimbulkan banyak ketegangan. Dan tidak hanya ketegangan secara sosiokultural ya di tengah-tengah umat, tapi juga bahkan dalam banyak bentuk itu menciptakan kelompok-kelompok yang sangat radikal. Kalau teman-teman dan kita mau jujur ya, kita inventarisir kelompok-kelompok yang keras ya, yang bahkan menyokong terorisme dan melakukan hal-hal destruktif di dunia Islam, itu rata-rata manhaj mereka itu Wahabi Salafi semua. Rata-rata. Jadi you name it lah, kita sebut saja di mana, di Irak, di Syria, ya di banyak sekali ya, di Nigeria ada Boko Haram dan segala macam. Itu tidak ada yang manhaj Asy'ari. Tidak ada yang manhaj Asy'ari. Itu manhajnya semua Salafi Wahabi. Jadi ini menurut saya juga suatu syahadatul waqi' ya, suatu pembuktian empiris yang tidak boleh kita abaikan bahwa tidak ada gunanya Anda atau siapapun kita berdebat tentang misalnya orang yang membela ideologi Wahabi Salafi mengatakan nggak benar, nggak ada gunanya menyanggah karena bukti empiriknya terlalu kuat dan merata. Nah, kita juga di Indonesia juga seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kelompok-kelompok yang mengusung kekerasan ya, bahkan yang anti kepada nation state ya, Indonesia ya melawan ya, melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam, itu rata-rata memang manhajnya adalah manhaj Wahabi Salafi. Nah, ini kita harus sampaikan apa adanya ya. Memang ya tentu di dalam kata salafiyah itu sendiri ada salafiyat katsirah ya. Tetapi secara umum kalau kita lihat anatomi dari jamaah-jamaah yang mengusung kekerasan dan bahkan terorisme itu ya rata-rata Wahabi Salafi. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua ya, bahwa kita jangan melihat ini sebagai hambatan. Jangan melihat ini sebagai penghalang. Anggapnya sebagai tantangan ya. Tantangan untuk kita lebih intens lagi, teman-teman di Sulawesi Tenggara juga saya minta untuk intens ya menjelaskan tentang wasatiyatul Islam, tentang manhaj Asy'ari, tentang ini loh yang memang dipegang oleh ulama selama berabad-abad di seluruh dunia Islam. Walaupun beda-beda mazhab fikihnya, tapi mazhab keyakinan akidahnya ya, teologinya itu Asy'ariyah semua rata-rata ya. Ada Maturidiyah tapi itu juga kan mirip dengan Asy'ari. Nah, terakhir saya ingin sampaikan begini.
Kalau kita bicara konteks sekarang ya, ma makna an nakuna wasatiyan wa asy'ariyan fi hadzal zaman. Saya pikir yang pertama, kalau kita bicara tentang aktualisasi, orang bertanya apa sih, kayak gimana sih kalau gitu yang perlu kita kembangkan ya, sikap keagamaan seperti apa sih, sikap sosial keagamaan atau doktrin keagamaan yang perlu kita kembangkan, yang kita hadirkan ke tengah masyarakat. Yang pertama menurut saya adalah bahwa manhaj wasati asy'ari itu mengedepankan rasionalitas yang bertanggung jawab. Al-jam'u bainal aqli wan naqli. Jadi menggunakan secara tepat ya, wahyu dengan akal ya. Antara teks dengan dengan konteks ya, dengan keadaan masyarakat, antara wahyu dengan akal, antara iman dan ilmu ya. Jadi di dalam manhaj wasati azhari itu menggunakan teks begitu saja dan melepaskannya dari konteks ya, itu seringkali justru membahayakan. Ya, membahayakan dalam arti menyebabkan orang salah di dalam mengamalkan hadis itu, dan kemudian lebih dari itu kontraproduktif terhadap dakwah Islam ya. Karena kemudian akan memunculkan antipati misalnya terhadap ajaran Islam, padahal sebenarnya yang salah itu bukan ajaran Islamnya tapi cara menghadirkan suatu teks ke tengah masyarakat. Misalnya ya, tiba-tiba dulu kalau kita buka medsos, tiba-tiba ada meme misalnya, ma asfalal ka'baini finar gitu kan, ada gambar kaki kemudian celana gitu melewati mata kaki, itu masuk neraka pasti gitu ya. Nah itu kan mengerikan sekali. Apa iya Islam menjadikan ukuran masuk neraka itu adalah kalau melebihi panjang mata kaki? Kan tidak. Jadi ma asfalal ka'baini finar itu dilepaskan dari hadis yang lain. Hadis yang mengatakan manjarra thawbahu khuyala. Jadi kata khuyalanya dihilangkan. Padahal disitulah marbatul farosnya, disitulah inti dari hadis itu, bahwa kita jangan sombong, jangan takabur, jangan angkuh. Dan salah satu fenomena keangkuhan pada masa jahiliyah itu adalah orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain, itu memanjangkan jubah mereka sampai melebihi mata kaki. Jadi itu sebenarnya fenomena kesombongan dan keangkuhan, dan itu yang dilawan oleh Islam gitu. Tapi ketika kita potong ya, batrun nas, jadi potong teks itu dari konteksnya, maka jadi lucu. Masa tiba-tiba sangat tidak masuk akal ya kalau kita bicara tentang Islam sebagai suatu pandangan hidup, sebagai satu sistem nilai yang membawa kemuliaan, tiba-tiba ujuk-ujuk semua pokoknya yang melewati mata kaki langsung masuk neraka. Itu menurut saya satu contoh ya, satu ilustrasi sederhana bagaimana menghadirkan teks sendiri dan kemudian menyimpan akal rapi-rapi, ditaruh di dalam laci akalnya dan penalarannya itu, maka kemudian menghadirkan satu hal yang tidak hanya menyulitkan bagi masyarakat, tapi juga membangun persepsi yang negatif terhadap Islam. Jadi makna ayat an-nakuna asy'ariyin wasatiyin ya fi hadzal zaman huwa nanhaja ya, nahja al-jam'i bainal aqli wan naqli. Jadi kita mengikuti, sehingga ketika kita bicara misalnya tentang bagaimana sih kita berdakwah di masyarakat yang sudah memiliki tradisi, sudah memiliki budaya, ya kita akan lihat dengan hati-hati, kita akan melihat, memilah, memilih, kemudian menyesuaikan, memperbaiki kalau perlu diperbaiki, meluruskan kalau perlu diluruskan ya tradisi dan budaya yang ada dengan bil hikmah gitu. Tapi dengan menghormatinya gitu. Jadi saya sering menyampaikan Islam itu tidak pernah hadir di ruang hampa. Dia selalu hadir di masyarakat yang sudah punya kearifan. Sehingga Islam itu tidak pernah berhadapan secara binari ya. Begitu saja mau menghantam apa enggak. Bahkan Nabi SAW sendiri kan di Mekah juga sebenarnya tidak seperti itu. Jadi itu yang pertama menurut saya, dan ini berpengaruh pada sikap kita di dalam berislam dan berdakwah di Indonesia yang sangat beragam ini. Jadi teman-teman OIAI Sulawesi Tenggara, misalnya di sana banyak masyarakat adat, banyak budaya itu dihampiri, didekati, didialogi, didakwahi dengan cara yang baik.
Ya, jadi tidak dengan memvonis, tidak dengan hadir seakan-akan kita ahli surga lalu semua mereka ahli neraka, bukan begitu. Itu yang pertama menurut saya. Jadi rasionalitas yang bertanggung jawab menggabungkan antara teks dan nalar dengan baik, sebagaimana Imam Asy'ari memberikan contoh. Yang kedua, kalau kita bicara salah satu fenomena yang dihadapi oleh kita umat Islam secara internal adalah fenomena takfir, zahiratul takfir. Jadi demikian banyak ya jamaah-jamaah yang menganggap orang yang berbeda pendapat dan pandangan itu sebagai ahli bid'ah, ahli kefasikan. Ya, dan kemudian pada ujungnya itu ditakfiri, ditakfirkan, ya, dikafirkan, dianggap keluar dari Islam. Nah, makna bahwa kita adalah wasati dan Asy'ari adalah la nukaffiru ahadan min ahli qiblah. La nukaffiru ahadan min ahli qiblah. Ini salah satu yang juga sering diingatkan oleh Fadilatul Imam Al-Akbar. Jadi keragaman dari keragaman dari pandangan-pandangan keislaman yang ada, kita melihat bahwa inilah yang paling ideal manhaj wasati Asy'ari, tetapi kita juga tidak mengkafirkan ya, orang yang berbeda pendapat atau pandangan dengan kita. Jadi kelapangan Islam itu terasa sekali ya di dalam pandangan Asy'ariyah ya. Wasatiyah itu terasa sekali. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah dilihat sebagai jalan untuk memperkaya khazanah keislaman dan keumatan ya, secara keseluruhan. Nah, jadi ini yang kedua ya, la nukaffiru ahadan min ahli qiblah. Yang ketiga, makna bahwa kita Asy'ari atau wasati pada saat sekarang ini secara konkret adalah selalu membuka pintu dialog. Jadi Imam Asy'ari itu punya risalah Al-Hasu 'alal Bahas. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau itu orang yang mencintai dialog dan selalu terbuka ya, inklusif ya. Tidak menutup diri dan apalagi menganggap diri sendiri yang paling benar dan yang lain itu semua salah semua. Tidak seperti itu. Jadi membuka pintu dialog ya, selalu siap untuk berdiskusi, selalu mengapresiasi perbedaan-perbedaan yang ada dan berbicara ya dengan adabul bahsi wal munazarah. Dan ini ditradisikan oleh para ulama kita. Kalau kita melihat siapa sih yang katakanlah konsolidator utama Asy'ariyah itu sepanjang sejarah itu kita bisa menyebut misalnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi salah satu jasa monumental dari Imam Ghazali adalah mensistematisasi dengan baik, lalu kemudian menghadirkan ya karakteristik Asy'ariyah itu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satu diantaranya yaitu seperti tadi bahwa Imam Ghazali mengajarkan untuk fathu babil hiwar, ya, untuk selalu membuka diri dan selalu belajar, ya, selalu membangun. Karena itu membangun hubungan antar agama internal umat Islam dan juga dengan umat-umat beragama yang lain. Ini hal yang ketiga yang menurut saya penting, bahwa kita selalu harus membuka pintu dialog dan berbicara dengan adab, dengan akhlak gitu, dengan seluruh pihak ya. Dan saya minta ini juga teman-teman OIAAI Sulawesi Tenggara untuk menjadikan ini sebagai semangat ya. Bahwa antum ini ada di suatu provinsi, di situ ada stakeholder pembangunan, ada pemangku amanah pembangunan baik formal seperti gubernur, bupati, seluruh perangkat pemerintahan daerah, legislatif, yudikatif, kemudian juga TNI, Polri, kemudian juga ada elemen masyarakat adat, ada ormas-ormas Islam, ada juga majelis-majelis agama non-muslim dan semua ya elemen masyarakat. Jadikan mereka ini sebagai mitra untuk bersama-sama membangun Sulawesi Tenggara. Ini yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk teman-teman ahbabi wa ashabi. Syukran lakum wa astaudiukumullah. Dan saya mohon maaf, saya harus berangkat ke timur, jadi saya tidak bisa mengikuti sampai selesai webinar. Syukran katsiran. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.